Sekarang ada kiai yang bagus namanya Gus Baha. Harus dikasih forum di TV One. Pak, Gus Bahaudin, Ahmad Bahaudin Nur Salim. Itu bagus, Pak. Jadi gini, orang kikir itu sebutan dari ahli-ahli fikih. Menyebut kikir, Pak Karni kikir. Orang tasawuf tidak berkonsentrasi pada orang kikir, tapi orang tamak. Kenapa? Karena kalau tidak ada orang yang berharap, tidak ada orang yang tamak, nggak akan menyebut orang itu kikir. Kenapa ada orang kikir? Karena ada orang yang berharap. Maka ahli tasawuf berfokus pada orang yang berharap. Nah saya karena orang tasawuf, saya berharap kayak ini gitu loh. Kenapa ada pemimpin tamak? Karena rakyatnya rakus. Itu jodoh. Sehingga waktu proses pemilihannya dan lain sebagainya mudah disogok dan lain-lain sehingga lahirlah pemimpin-pemimpin yang rakus. itu kalau sampai ngaji kitab tasawuf, itu bab bakhil itu tidak ada. Menurut kitab tasawuf, medit itu tidak ada, kikir itu tidak ada. Yang ada itu tomak. Tomak itu berharap dikasih orang lain. Sampai pernah enggak bilang kalau artis-artis di Jakarta kikir? Tidak pernah kan? Karena kamu tidak pernah ingin diberi. Tapi kalau kamu punya pacar karena kenal tidak pernah ditraktir, oh pacar saya kikir. Karena kamu ingin diberi. Pernah enggak kamu hukumi orang lain kikir? Yang enggak kenal. Padahal tidak pernah memberi kamu. Apa kak? Karena kamu tidak pernah ini. Coba sekarang kamu saya tanya, ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa tuh Pak? Enggak pernah memberi kamu kan? Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah enggak memberi kamu? Enggak kan? Tapi enggak pernah kamu vonis kikir. Karena kamu enggak pernah tomak. Tapi pacar kamu, kok amin ditraktir terus. Atau istri kamu, atau mertua kamu, kok enggak ngasih warisan, kamu bilang kikir enggak? Sebabnya kikir betul apa karena kamu tomak, berharap? Tomak. Maka di kitab tasawuf itu enggak ada bab kikir, yang ada bab tomak. Karena asal usul menvonis orang kikir itu karena tamak. Maka jangan banyak kenal orang, nanti banyak hukum kamu kan. Sombong juga gitu, di tasawuf itu enggak ada bab sombong. Karena orang hukumi orang lain sombong itu karena kamu ingin dihormati. Ada orang enggak kenal, terus lewat saja enggak tanya kamu bilang sombong enggak kan? Tapi kalau kenal, oh sombong betul, kenal enggak tanya kan gitu. Jadi tasawuf itu sisi unik dari khazanah Islam. Makanya di tasawuf itu enggak ada kritik terhadap kikir. Ya tentu kikir itu buruk, pasti ya kikir itu buruk. Tapi enggak perlu dikritik. Jangan-jangan yang salah kamu. Wong kenal Pak On di PPAI terus ingin jadi sekretarisnya. Terus ingin kenal Pak Jokowi ingin jadi menterinya. Nanti kenal rektor ingin jadi pegawainya. Ketika enggak diturutin bilang Pak Rektor kikir. Tapi orang lain ya Kak pernah berharap. Mungkin enggak menvonis Pak Rektor atau Pak On ini kikir, enggak kan? Berarti vonis kikir itu status orang itu apa enggak kesampaian niat kamu? Memang agak jelimet ilmu tasawuf itu, tapi itu unik. Itu bagian dari khazanah apa? Islam. Makanya Rasulullah itu sering isti'adah minta perlindungan wa min toma'in fi ghairi matma'in. Ya Allah, saya tidak ingin berkeinginan yang tidak layak. Karena semua dunia ini dimulai dari keinginan. Coba kamu protes negara itu karena apa? Ingin makmur sejahtera tanpa kerja sehingga nyalakan menteri keuangan, menteri ini itu. Makanya kalau guyonannya ulama tasawuf begini, tak beri bocoran. Guyonannya orang tasawuf. Begini guyonannya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu? Wong kamu yang punya keinginan saja tidak bisa mewujudkan. Kenapa keinginan Anda kamu timpakan, bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan Anda? Misalnya kamu, Gus saya ini goblok, tolong pinterkan. Wong kamu yang ini saja tidak bisa. Kok menyuruh saya? Jadi kalau tiap tasawuf itu unik. Seperti kamu mencintai istri tulen, itu ingin kan dicintai istri tulen. Kamu sendiri kan nggak bisa cinta tulen, masih pelengahan sana sini. Kamu pacaran, ingin pacar kamu setia. Ternyata kamu bikin sekian alternatif. Kalau putus ini punya ini, putus ini. Tapi kamu ingin ini setia, kan nggak fair. Makanya guyonanya orang tasawuf itu, anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Gampang tuh apalane, pokoknya ratrit gitu aja gampang. Jadi kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi. Sehingga orang tasawuf itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takdim sama saya itu kurang penggawean. Kalau saya ingin ditakdimi saya menakdimi diri saya sendiri.
Makanya berbahagialah orang yang ngilu terus saya ganteng sendiri ya Allah. Saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu repot. Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu, ya sudah bilang aja ya Allah saya hebat, ya Allah saya ganteng, ya Allah saya cantik. Daripada menunggu orang lain bilang apa? Cantik. Jadi ilmu tasawuf itu nih. Jadi kalau fikih itu yang dikritik itu kikir. Kalau tasawuf enggak toma. Karena orang yang kamu vonis kikir itu jangan-jangan tidak kikir tapi mementingkan yang lebih penting. Misalnya ada teman yang tidak pernah naktir kamu, ternyata punya ibu sakit, uangnya dianggarkan untuk ibunya yang sakit, atau anaknya sekolah, atau keluarganya masih butuh biaya, ya, sehingga sama teman dia kikir. Hakikatnya kikir apa mementingkan yang penting? Tapi kamu karena gak pernah ditraktir menvonis kikir. Nah, ini pelajaran. Jadi makanya yang dianteni ilmu tasawuf itu toma, tamak tadi kalau dalam bahasa Indonesia, bukan kikir. Karena vonis kikir itu akan disematkan orang yang tidak kesampaian hajatnya. Makanya bapak saya itu, keluarga kiai itu ajarannya itu. Yang penting jangan berharap dari orang lain. Ini Pak On saksinya, saya dulu benahin terjemah itu nggak pernah ingin diperlakukan seperti ini. Yang ngaji aja. Karena pikirannya keluarga kiai itu sederhana. Kalau ngamal ya ngamal saja. Ngamal itu heroik. Makanya buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan semua. Membela negara Indonesia jadi merdeka. Ya nggak pernah kebayang jadi presiden, menteri. Tapi sekarang nggak, ngamal sedikit saja harus jadi menteri. Jadi ini bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara karena orang biasa transaksional. Awal negara ini dibangun berdasar heroik, bukan berdasar apa? Transaksional. Tapi sekarang orang akan membiasakan itu. Apa-apa itu transaksional. Ini tidak bagus untuk kelangsungan bernegara. Apalagi kelangsungan beragama. Sehingga seperti saya ini masih punya desa-desa binaan di Sragen, di pedalaman Papua sekalipun. Saya punya santri banyak di Papua. Itu kalau cerita itu unik-unik. Itu mau Jumatan, itu enggak ada orang 40. Sudah datang setengah 12. Itu datangnya 3 jam. Di situ mau ketemu santri 3. Semua, karena ya akhirnya mereka tanya gini, Pak. Pertanyaannya itu lucu. Gus, boleh enggak Jumatan orang 3? Secara fikih Syafi'i kan harus orang 4. Kemudian mereka tak bilang buat sholat duhur saja. Mereka nggak mau. Wong Jumat kok duhur. Harinya kan Jumat. Masa sholatnya? Sehingga kita yang jadi kiai akhirnya nyari fikul madzhabil arba. Nyari fikih madzhab 4. Ternyata Imam Malik membolehkan orang 6. Ada yang bilang 12. Yang penting keceluk jamun. Jamun itu kelompok. Kalau 3 kan belum keceluk apa? Belum disebut apa? Kelompok. Ini penting saya utarakan supaya kita berjuang itu bukan karena CV seperti ini kayak di Ulil Albab, masjidnya keren, kampus swasta tertua, terus termasuk nomor 1-2 di Indonesia. Oke, kita syukur dengan kebesaran UI. Tapi yang namanya dakwah itu menjadikan orang tidak tahu menjadi tahu, termasuk kepada desa-desa tertinggi. Sama, yang namanya menteri itu pembantu presiden untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Sekarang misalnya menteri pertaniannya itu hebat, cerdas. Tapi petani nggak mau nandur padi, mau apa itu? Coba yang membantu ketahanan pangan itu para petani mau nanam padi apa karena menteri pertanian? Karena petani mau nanam. Ya sudah GR saja, kita pembantu presiden semua. Karena ikut menyumbangkan ketahanan pangan. Tapi kamu kan nggak digaji, kita keren, ngamal tanpa harap gaji. Ini penting. Supaya Anda itu nggak hati kecil gitu. Ikut menyumbang negara tanpa ingin dapat gaji. Keren enggak? Nah itu nubuah. Apa? Nubuah. Orang Ansor itu seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah wafat dan ada kompetisi kepemimpinan, itu orang Ansor gak ikut. Sudah kita makmum saja, silahkan dibagi di saking baiknya orang Ansor. Nah, makanya saya ulang lagi ya. Kecerdasan nubuah ini yang gak difahami orang Khawarij. Orang Khawarij cara berpikir yang kerja banyak harus dapat banyak. Sementara kecerdasan nubuah enggak. Yang biasa memberi, terus memberi saja, biar derajatnya tetap al-yadul ulya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca supaya dapat berkahnya ulama-ulama dulu. Karena ini dikarang oleh ulama yang dipakai rujukan seluruh dunia. Begini, qala Ibnu Taimiyah, ma'rifatu sababin nuzuli yu'inu ala fahmil ayat. Jadi mengenali asbabin nuzul itu membantu memahami secara benar ayat itu. Karena tadi kalau ayat itu dipotong, itu maknanya bisa kacau kayak tadi famastam ta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Kalau diterjemah itu kan mendukung kawin mut'ah. Kalau terjemahnya saja perempuan siapa saja yang pernah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Itu kan aliran sesat dan menyesatkan. Itu konteks asbabun nuzul tidak seperti itu. Perempuan yang sudah menjadi istri kamu, seorang lagi perempuan yang sudah menjadi istri kamu, jika sudah kamu hubungan intim, maka maharnya harus dibayar penuh. Tapi kalau belum hubungan intim, maharnya hanya wajib separuh. Fanis suma farottum illa ayafuna au yafu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Tapi tadi kalau di Indonesia gimana Gus? Ya itu yang repotnya. Maharnya itu tadi mukena atasan dan apa? Bawahan. Wah kacau kalau di Indonesia. Sehingga kita bingung kalau dalam logika Arab kan gitu. Bayangannya kalau cerai, kata Allah fala ta'khudhu min syai'at. Harta yang sudah kamu berikan ke istri jangan diambil lagi. Sampai dilarang ngambil tuh karena jumlahnya banyak sehingga kepikiran ngambil. Kalau di Jawa enggak usah dilarang sudah tidak akan ngambil karena rukuhnya sudah lusuh. Itu susahnya baca Quran di Jawa ya. Karena dari awal maharnya terlalu apa? Kecil. Terus beliau Imam Suyuti termasuk di sini menyontohkan yang pasti salah kalau difahami yaitu tadi ayat apa itu fa inama tuwallu fastamman wajib. Jadi beliau terus meringatkan betapa pentingnya mengenali asbabin nuzul. Karena asbabin nuzul itu gampang. Saya ulang lagi, asbabin nuzul itu gampang. Gampangnya begini ya, kan ada satu peristiwa. Misalnya begini, Rasulullah itu kan mengkritik penuhanan Lata dan Uzza. Berhala-berhala itu dituhankan, dikritik sama Rasulullah. Kemudian mereka begini, karena mereka biasa personifikasi Tuhan. Muhammad, kalau Tuhan itu tidak Lata Uzza dan itu terbuat dari batu, lalu Tuhan Anda itu dari apa? Amin fiddotin audhabin, lalu Tuhan Anda ini dari emas apa dari perak? Karena mereka nggak bisa membayangkan Tuhan tanpa dipersonifikasi. Terus Allah menurunkan qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena otaknya mereka sudah begitu, yang namanya Tuhan itu harus dipersonifikasi. Makanya saya kemarin di Korea seminggu, cerita yang paling unik gini Pak On, ada bos Islam, ada bosnya TKI yang baik. Mereka mengizinkan pekerjanya sholat. Bareng sholat tuh diingeti ke atas ke bawah, kok gak ada arcanya. Sehingga setelah sholat dibilang, apa saya berikan berhala sekalipun? Karena gak kebayang ada orang sholat kok tanpa berhala, tanpa Tuhan. Yang kamu sembah itu mana? Kok gak ada? Apa tak belikan? Jadi unik. Nah teman saya yang satu unik lagi, dia termasuk pegawai Garuda yang derekno saya ke Korea itu orang pegawai Garuda. Dia karena orang kaya biasa ke Eropa kemana-mana itu. Singkat cerita dia sholat di mall karena nganggep Korea itu sudah negara maju kayak Eropa. Setelah sholat di mall pas asar itu, security-nya nelpon polisi. Pak polisi di sini ada ritual teroris. Jadi kalau menamakan sholat itu ritual teroris. Jadi artinya apa? Ritual-ritual yang kita lakukan itu macam-macam cara pandang. Orang ateis itu kan Cina kan Korea itu kan ya Cina lah, Korea, Jepang, RRC itu kan sipit. Itu ya yang namanya ibadah sembahyang harus ada patungnya atau ada arcanya atau ada benda-benda. Orang Islam kan nggak ada sama sekali. Makanya mereka itu kok bisa? Problemnya kita, saya ulang lagi, ini problemnya. Problemnya kalau ada itu ya repot. Begini misalnya, ini masih tentang asbabun nuzul. Ini contoh terakhir tentang masih asbabun nuzul. Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar itu kalau mencium Hajar Aswad itu sambil gedumel. Tidak berdoa tapi gedumel. Masyhur. Itu ada di Bukhari. Alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa walau la anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbaltuka. Saya tahu loh. Nyium Hajar Aswad dicium, tapi sambil gedumel. Saya tahu loh, kamu hanya batu, enggak mandoroti, enggak manfaati. Kamu jangan GR, saya cium itu jangan GR.
Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, maka saya ada sudi nyium kamu. Dah gitu aja. Terus itu tiap nyium Hajar itu tidak doa. Kalau kamu kan nggak minta kaya, minta macam-macam. Kalau Umar malah gitu. Nah, kenapa demikian? Itu ada asbabun nuzulnya. Umar itu saksi sejarah. Ketika Rasulullah Fathi Mekah, Nabi kan tawaf terus mencium Hajar. Itu di belakang masih banyak orang kafir. Kebetulan Umar masih di sana. Sudah Islam Umar, tapi dia di belakang. Dengar orang-orang kafir, Muhammad itu tua aneh. Katanya melarang nyembah batu. Ternyata dia nyembah batu. Jadi Nabi nyium Hajar Aswad itu dikira nyembah. Katanya ngelarang nyembah batu, tapi dia kok nyembah batu. Karena Nabi mencium Hajar Aswad. Nah, karena untuk menghilangkan stigmasi itu, Umar tiap nyium Hajar Aswad ngomong gitu. Kan ada sound system, mungkin jadi sound system. Supaya jelas bahwa penciuman ini bukan karena menyembah. Artinya mudah sekali kenapa Umar ngomong gitu. Karena asbabun nuzulnya seperti itu. Coba kalau kamu tidak tahu asbabun nuzul, Umar maksudnya gimana? Gak doa, gak apa kok malah ngomong gitu kan. Tapi kalau kamu tahu asbabun nuzul, Umar itu yang mendengar komentar orang sama ketika kita tawaf itu kan 3 pertama kan kita lari-lari kecil. Itu ceritanya juga gitu. Rasulullah itu hidup di Medina, terus diterkenalkan miskin. Medina itu kota wabak, kota penyakit, endemik. Dulu Medina, Yasrib itu kota endemik. Sehingga kata orang kafir-kafir Mekah, yaji uliha dalbet kaumun kot wahanat huma Yasrib. Nanti akan datang satu komunitas kaum yang sudah lemas karena kena penyakit TBC dari Yasrib. Nabi dengar itu, makanya terus bilang ke para sahabat, tunjukkan kalau kamu kuat dengan cara lari 3 kali. Terus pakai pakaian yang kelihatan maco, yaitu yang dipakai lelaki-lelaki. Bahunya dikelihatan. Nah, setelah Rasulullah wafat, Umar menggantikan beliau setelah Abu Bakar. Umar bilang gini, sebetulnya tawaf seperti ini, yaitu lari pertama 3 putaran pertama lari dan memperlihatkan pundak seakan-akan orang maco itu sudah enggak perlu. Karena alasan itu sudah tidak ada. Tapi ini tinggalan Rasulullah, maka jangan rubah ya tetap seperti ini. Akhirnya meskipun sudah tidak ada alasan tadi menjawab stigmasi orang kafir, tetap tawaf seperti itu. Jadi memang agama itu unik. Kadang kita harus tahu alasannya, tapi alasan itu kalau menjadi mahatul hukmi, pijakan hukum sah. Misalnya kamu terus bilang gini, ya berarti tawaf sekarang bebas, gak perlu seperti itu. Kan alasan itu sudah tidak ada. Nah, di sini pentingnya riwayat. Riwayat itu begini, logikanya sudah enggak ada, tapi kaifiah itu, cara itu masih kita terus. Dan itu memang, saya ulang lagi, harus tahu asbabun nuzul. Saya beri contoh ya misalnya, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Terus ayat di mana? In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu pergi dalam keadaan takut ditangkap orang kafir atau takut diculik orang kafir, maka kamu boleh mengqasar salat. Itu jelas ada ayat in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu takut diculik orang kafir. Sehingga ketika ba'da Fathi Mekah, setelah Mekah dikuasai Islam, Umar tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau masih salat qasar? Bukankah kita sudah aman?" Wa qad qala ta'ala in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Allah ngendikan boleh mengqasar itu kalau dalam kondisi takut. Waqad kunna fi amrin, sekarang kita sudah aman. Jawabannya Rasulullah itu unik. Ya Umar, hadhihi shadaqatun, faqbalu shadaqah. Ini sedekahnya Allah, bonus sudah terima saja, enggak usah catatan-catatan gitu. Sehingga era Umar ya ada lagi yang tanya Umar ke gitu. Terus kata Umar, sa'altu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala hadhihi shadaqatu wa faqbalu shadaqah. Sudah ini bonus dari Allah, terima saja. Ini kan unik. Padahal kalau secara disiplin ilmu kan begini. Kamu boleh mengqasar sholat kalau dalam bepergian dan dalam keadaan takut. Logika hukumnya kalau tidak takut, tidak usah. Sama seperti begini. Kamu kalau pergi jauh seperti saya Pak On, itu ngosor sholat apa enggak? Ngosor kan? Alasannya kalau kosor itu, kalau pergi itu masyakot, repot. Sekarang pergi kita pakai Alphard, pakai Innova. Bawa uang, disupirin, itu masyakot enggak? Enggak kan? Tetap boleh jamak enggak? Boleh. Sebenarnya kamu jamak itu karena pengetahuan hukum apa karena enak jamak?
Kalau alasannya masyakot, kan sekarang sudah ada. Enggak repot. Ya sudah pakai hadis tadi, ini hadiah, terima saja. Jadi makanya agama itu riwayat. Tapi ada saja ulama yang agak balik loh. Agak balik gini, banyak juga ulama misalnya duwe gawe, ibunya sakit terus ribet jamak sholat. Kenapa? Ribet ngurmat ibu. Makanya ada saja kiai yang duwe gawe mantu itu terus jamak sholat, tapi jangan ikuti. Tapi ada saja karena alasannya jamak itu karena apa? Repot. Ya ada saja, tapi ya jangan ditiru. Cuma saya ini cerita apa ya, analisis hukum itu memang agak-agak unik. Jadi tadi kadang Nabi itu ditanya, ya Rasulullah, kita dulu boleh jamak qasar ini kan karena in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, takut diancam orang kafir. Sekarang aman, kenapa tetap jamak? Jawabannya Nabi, ini hadiah, terima saja. Ya ada sahabat yang bantah, kenapa Nabi? Allah itu zat yang baik, kalau sudah ngaji bonus nggak pernah ditarik lagi. Makanya Nabi kalau berdoa itu unik. Ya, siapa yang disiksa di dunia karena dosanya, fawahu akramu min ayyus sanniya uqubatahu fil akhir. Kalau ada orang salah kok di dunia sudah dikasih sanksi, Allah itu lebih mulia untuk mengulang nanti di akhirat. Akram itu Allah terlalu mulia, maksudnya orang kepikiran wis males ya selesai, tidak akan di. Kalau sampean kan enggak, masih ingin lagi. Jadi itu cara berpikir apa? Nubuwah. Jadi berpikir nubuwah itu beda.